Aplikasi catatan dalam MIT App Inventor adalah sebuah aplikasi sederhana yang dibuat untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi penting secara digital. Aplikasi ini dirancang menggunakan platform MIT App Inventor, yaitu alat pemrograman visual berbasis blok yang memudahkan pengguna dalam membuat aplikasi Android tanpa harus menulis kode secara manual. Nah, jadi tujuan dari pembuatan Note dalam MIT adalah yang pertama, untuk melatih keterampilan buat aplikasi mobile, yang kedua, untuk mengimplementasikan penyimpanan data lokal, yang ketiga, untuk mengasah logika pemrograman dan desain UI atau UX, karena dengan membuat aplikasi Note, pengguna dapat belajar dalam menyusun logika seperti menambah, mengedit, atau menghapus catatan. Manfaat pembuatan dari Note MIT yang pertama ada perencanaan yang terstruktur. Nah, MIT mendorong adanya proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, hingga evaluasi hasil akhir. Nah, yang kedua ada analisis masalah yang mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, para pengembang dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi fitur-fitur yang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga ada pengembalian keputusan berdasarkan data. Nah, MIT mendorong pemanfaatan data seperti survei pengguna, merancang aplikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga melalui digunakan oleh penggunanya. Kita klik opsi Horizon Management, tambahkan text box sesuai opsi kita sendiri, tambahkan button, dan edit button dalam pilihan teks. Kita ganti menjadi kata save. Untuk warna itu opsional, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Lalu tambahkan juga list speaker lagi di sebelah save, dan tambahkan teks yang berjudul delete. Untuk warna bagian ini, itu sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, dalam pembuatan aplikasi catatan digital ini, dan ternyata cukup mudah sekali, apalagi bagi yang belum pernah belajar apa itu coding dan apa itu pemrograman. Lalu selanjutnya kita buka bagian variables, kita tambahkan, dan kita ganti namanya. Tambahkan lagi bagian list, juga bagian screen 1. Di antara opsi screen kita tambahkan lagi variables, lalu kita klik opsi dictionaries, klik opsi pilih CBI. Kita input di opsi yang sebelah variables tadi. Kita tambahkan lagi opsi create empty list. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi opsi show notes. Kita tambahkan opsi show notes sebanyak 2. Lalu di speaker 1 di tengah-tengah opsi show notes, dan satu lagi opsi variables dengan keterangan global notes. Pada bagian bawahnya kita tambahkan kembali opsi label 2 yang berisi teks bernama opsi my catatan. Tambahkan bagian logic dan list, lupa menambahkan bagian variables kembali. Dan di bawahnya kita tambahkan kembali opsi control, yang di sebelahnya juga di input opsi variables kembali. Lalu selanjutnya kita copy dan kita sesuaikan. Lalu selanjutnya kita tambahkan opsi teks kembali, dan tambahkan bagian label 2 di sebelah opsi teks tadi. Bagian global notes kita copy, lalu kita input ke sebelah bagian teks. Lalu kita copy bagian teks dan input bawahnya. Lalu bagian label 2 dan bagian teks kita copy juga, kita taruh di bawahnya. Kita tambahkan text box 1. Kita klik button, kita taruh di bawah, tambahkan control, kita taruh kembali, kita copy, lalu kita tambahkan logic, tambahkan teks, tambahkan text box 1, pilih opsi text box 1, kita klik bagian list, lalu kita copy kembali text box yang sebelumnya yang berwarna hijau. Kita tambahkan kembali opsi list, dan variables yang berwarna oranye ini kita copy kembali. Di sini saya ubah opsinya menjadi kata-kata notes. Di bagian prosedur kita tambahkan kembali, dan bagian teks kita input juga di samping bagian prosedur. Lalu kita copy kembali di bagian atasnya. Kita ganti opsi teksnya menjadi kebanyakan. Sebenarnya ini opsional. Kita
tambahkan teks di bawah yang kebanyakan tadi, itu inputnya mana. Lalu di sini tambahkan class picker 1 di bawahnya, dan tambahkan lagi opsi teks. Lalu opsi teks kita copy kembali. Lalu di sini kita tambahkan lagi kata-kata beneran. Tambahkan speaker 1 di bawah opsi yang tadi. Kita copy sebanyak 3 kali. Lalu kita ganti menjadi pemberitahuan mau dihapus. Yang kedua kita tambahkan kembali opsi yes dan enggak. Lalu kita tambah kembali non picker 1. Kita input kembali bagian logic dan variables, serta mengcopy bagian yes yang ada di atas dan menginputnya di bawah. juga bagian opsi yes diganti menjadi iya. Dan bagian variabel kita ganti menjadi pilihan choice. Tambahkan bagian list, kita copy dan paste. Kita tambahkan kembali opsi list. Lalu selanjutnya kita copy dan paste bagian list picker 1, begitu juga bagian variables. Dan opsi iya ini diganti menjadi notes. Bagian variables diganti menjadi global notes dan prosedur ditaruh di bawah kembali. Di bagian background image, kita klik upload file, dan yang terakhir tambahkan keterangan my catatan. Pertama, kalian klik sesuatu yang ingin atau catatan yang ingin disimpan ke dalam aplikasi ini. Nah, ini merupakan sebuah catatan yang misalnya ingin kita simpan. Kita klik saja tombol save yang ada di sebelah sini. Kita pencet aja. Nah, ini kalau ada tanda kebanyakan berarti kita sedang klik tombolnya sebanyak lebih dari 1 kali. Nah, cara melihat catatan yang sudah kita simpan itu bagaimana? Kita pencet tombol delete yang ada di sebelah save, tombol save ini. Nah, maka catatan yang sudah kita ketik itu akan tersimpan dalam aplikasi. Lalu, bagaimana cara menghapusnya? Kalian tinggal pencet aja tombol delete di sini. Nah, kita ingin menghapus catatan, tinggal klik catatan yang sudah tersimpan di aplikasi sini. Nah, maka ada pemberitahuan mau dihapus. Kalau ingin dihapus, klik iya. Kalau tidak jadi dihapus, pencet saja tidak. Di sini kita akan menghapus, misalnya ini, klik tombol iya, maka sudah terhapus secara otomatis di aplikasi My Catatan ini.